AE Coffee Space didirikan oleh Pak Wira pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan jenis UMKM menyediakan food and drink yang beralamatkan di Jalan Lamaduke Lane. Cuyu dibuat atau didirikan oleh Kak Fernando dan Kak Vira pada 13 November 2021 dengan jenis UMKM yang menggunakan konsep minuman ais ala Korea. Beralamatkan di Jalan Pelita Raya Blok A22, lebih tepatnya depan Viva Holiday di MC Indonesia, seberang Sari Indah. Menurut Anda, apa ciri khas atau nilai lebih yang membuat usaha ini lebih baik dibandingkan dengan usaha yang sama lainnya? Pertama, segi konsep, kedua, pelayanan, dan yang ketiga yaitu harga. Memiliki prinsip yang berdasarkan produk, di mana produk ini bagus serta ada marketnya, dan juga dijalankan dengan konsisten. Pasti brand yang dibuat akan naik, walaupun unik, namun produk kita ini tidak enak atau tidak diterima oleh masyarakat, pasti produk ini tidak akan bertahan lama. Strategi apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen? Yang pertama dari segi konsep, yang kedua berada di area jantung kota Makassar, yang ketiga mempunyai beberapa konsep outdoor dan indoor, terdapat live musik, dan untuk dalam ruangan atau indoor terdapat barang-barang antik. Dan yang keempat yaitu harga bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di wilayah sekitar. Semuanya berdasarkan konsep atau esa branding. Tidak hanya mengikuti tren, namun harus ada riset market, di mana harus ada strategis, yang pasti harus unik. Dengan kata lain, unik ini akan kita visualisasikan kepada orang lain. Faktor apa saja yang menjadi penyebab menurunnya penjualan di usaha yang Anda kembangkan? Pertama, terkadang ada pada bagian pelayanan. Kedua, tidak berani untuk mengubah konsep atau monoton di setiap tahunnya, di mana konsep tiap tahunnya selalu sama. Faktor alam, yaitu hujan, di mana Cuyu ini masih menjual yang varian ice atau minuman dingin. Jadi jika waktu hujan, penjualannya akan menurun. Terkait dengan pernyataan sebelumnya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dari segi era digital marketing sekarang, AE Coffee Space memanfaatkan yang namanya sosial media, di mana kita dapat menawarkan dan mempromosikan apa yang ada di AE Coffee Space, sehingga seseorang dapat tertarik untuk mengunjungi kafe kita. Selalu push dalam bidang marketing, di mana marketing ini merupakan bagian yang terpenting. Karena keadaan Cuyu yang masih menjual minuman dingin, dan jika keadaan cuaca hujan, tentu penjualannya akan menurun. Dan untuk antisipasinya, akan dikembangkan dan kedepannya akan dibuat minuman yang hot atau panas. Sehingga penyuka minuman yang hot atau panas ini dapat menikmatinya juga. Di era digital sekarang, peluang apa yang Anda terapkan untuk memperluas pemasaran? Melalui era digital sekarang, AE Coffee Space memanfaatkan video-video kreator untuk promosi dari teman-teman Telegram untuk mitra bersama-sama untuk membantu memasarkan AE Coffee Space agar dapat dikenal lebih lagi terhadap masyarakat. Penggunaan sosial media seperti IG dan TikTok yang dimana pemasarannya ini apakah sudah sesuai dengan market kita. Penggunaan influencer, food vlogger, dan teman-teman sekitar untuk memperluas pemasaran merupakan peluang yang ada. Namun, tak banyak juga dalam menggunakan influencer, kita harus melihat di mana sebenarnya market dari influencer yang akan kita pakai untuk memasarkan produk kita. Dengan adanya usaha ini, kontribusi apa sih yang Anda berikan kepada masyarakat sekitar? Pertama, dari segi lahan parkir, di mana dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah AE Coffee Space. Kedua, beberapa karyawan dari AE Coffee Space diambil dari masyarakat daerah sekitar. Untuk kontribusi dalam masyarakat adalah membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi di wilayah Makassar.
serta tentunya tujuannya juga untuk mendorong ekonomi di Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya. Dalam 1 tahun terakhir ini, hal apa yang menjadi penghambat atau tantangan dalam kemajuan usaha yang Anda kembangkan? Dalam masa pandemi ini, tantangan terberat bagi para pengusaha adalah aturan pemerintah yaitu PPKM dalam jam operasional yang diatur oleh pemerintah yaitu waktu buka dan tutup. Namun, itu bukanlah sebuah tantangan yang berat melainkan sebuah pembelajaran di mana bagaimana cara agar customer kita datang lebih awal dari jam biasanya. Dengan cara live musiknya diadakan lebih awal karena rata-rata customer yang datang biasanya hanya hangout untuk mendengarkan live musik dan cara ini berhasil melahirkan sebuah inovasi baru. Untuk sekarang, Cuyu ini masih bisa dibilang baru, di mana openingnya itu 13 November 2021. Namun, dalam tahap pembuatannya itu sudah 6 bulan sebelumnya. Masih dibutuhkan tim dalam Cuyu ini, yang dimana seperti content creator, digital marketing, accounting, dan bagian administrasi, di mana semuanya harus melihat secara keseluruhan untuk UMKM yang nantinya akan memiliki sebuah brand. Di situasi pandemi ini, apakah ada kebijakan pemerintah yang mengancam perkembangan usaha Anda? Kebijakan pemerintah yaitu adanya PPKM di mana ada pembatasan jam malam untuk mengurangi penyebaran COVID. Harus mencari jalan lain, misalnya dalam kebijakan pemerintah yaitu PPKM, di mana Cuyu ini lebih kencang dalam penjualannya secara online, seperti Grab atau GoFood. Dan untuk PPKM, mungkin penghasilannya akan menurun. Namun, sebagai pelaku bisnis, bagaimana caranya kita agar tetap survive? Baiklah, adapun analisis-analisisnya yaitu analisis yang pertama, analisis trade untuk menangkap opportunities. Yang pertama yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan seseorang di masa mendatang. Yang kedua, bisa dinikmati tanpa harus memikirkan harga karena relatif terjangkau. Yang ketiga, lokasinya yang strategis sehingga mudah untuk dilihat. Yang keempat yaitu memiliki jaringan yang tersebar luas karena memanfaatkan teknologi dan sosial media. Yang terakhir yaitu pelanggan tidak akan bosan dengan adanya produk yang unik serta terkonsep. Analisis yang kedua yaitu analisis trend untuk mengatasi trades. Yang pertama yaitu fokus kepada kepuasan pelanggan. Yang kedua, menggunakan jasa di content creator, digital marketing, dan accounting. Dan yang ketiga yaitu pemusatan pada media sosial. Adapun analisis yang ketiga yaitu atasi weakness untuk menangkap opportunity, yaitu menciptakan inovasi yang lebih menarik dengan tetap mempertahankan kualitas serta meningkatkan pengelolaan digital. Analisis yang terakhir yaitu meminimalkan weakness untuk mengatasi threats. Yang pertama, peningkatan mutu produk serta sumber daya manusia. Yang kedua, lebih gencar bergerak di media sosial serta menciptakan inovasi baru dan konsep yang lebih menarik lagi. Baiklah, itulah saja analisisnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.